Panji Pragiwaksono dilaporkan kepada pihak polisi oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan terhadap Panji diajukan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan atas pencemaran nama baik dengan disertai sejumlah barang bukti dari konten stand-up komedi bertajuk Mensrea. Materi yang disampaikan pada tayangan Mensrea dinilai bermuatan fitnah dan menyebabkan kegaduhan. Silakan. Ya. Salah satu seniman stand up komedian ini yang menjadi rangkaian kita tadi siang kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya kasus apa? Tentu sesuai dengan saya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan. Sementara pemirsa, Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan para petugas haji bakal digembleng secara militer demi persiapan pendampingan jamaah haji 2026. Latihan secara militer itu diharapkan dapat membangun kekuatan fisik para petugas haji saat melayani jamaah di Tanah Suci. Petugas haji yang kebanyakan sipil ini direncanakan mengikuti pendidikan dan latihan ala militer di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur selama 3 pekan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan keputusan untuk mendidik petugas haji secara militer datang dari evaluasi penyelenggaraan haji periode sebelumnya. Menurut Dhanil, ada hal-hal yang mesti ditingkatkan secara soft skill, tak terkecuali membangun kekuatan fisik para petugas. Tidak hanya itu, pada penyelenggaraan ibadah tahun ini, Dhanil menyebut juga akan memperbanyak aparat TNI dan Polri sebagai petugas haji. Ini kan banyak juga kritik dari teman-teman publik ya, jamaah segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Jadi kami ingin luruskan dulu niatnya semuanya, karena kan ada juga beberapa petugas yang belum naik haji. Nah, oleh sebab itu kami akan pastikan niat utamanya terlebih dahulu itu adalah pelayanan terhadap jamaah. Kemudian yang kedua tentu adalah integritas terkait dengan kedisiplinan, kemudian kekompakan tim, karena kerja pelayanan di Tanah Haram, di Madinah, di Mekah itu adalah kerja tim. Selama ini koreksi, dan itu juga jadi kritik saya kan pada saat tahun lalu, itu adalah kerja timnya itu bermasalah.
tingkat kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya itu bermasalah. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita ingin memperbaiki itu semuanya dengan pendekatan kerja tim yang kuat. Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat itu adalah militer. Jadi kalau ada yang nyebut ini militerisme, iya, kami ingin mengadaptasi nilai-nilai di kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer. Materinya apa aja, Pak? Itu tadi kekompakan tim, misalnya termasuk simulasi di Masair, simulasi di Tanah Haram dan sebagainya. Kemudian kedisiplinan termasuk PBB saja nanti, karena awal dari ketertiban kedisiplinan itu adalah PBB misalnya, itu juga dipersiapkan. Kemudian secara fisik tentu mereka akan kami uji dan sebagainya, karena 90% kerja petugas haji itu kerja fisik. Bahkan kami sering menyebutnya, saya sering menyebut. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus kepada para atlet peraih medali dalam ajang SEA Games 2025 Thailand. Uniknya, tidak hanya bonus, tabungan uang, lifter nasional yang juga personel TNI mendapatkan kenaikan pangkat hingga 2 tingkat. Presiden Prabowo mengapresiasi prestasi para peraih medali di Istana Negara Jakarta sore tadi. Presiden mengaku ikut terbawa ketegangan dalam pertandingan saat menonton di televisi. Bonus uang 1 miliar rupiah diberikan kepada 91 atlet peraih emas dari berbagai cabang olahraga. Bagi sejumlah atlet dari TNI peraih medali emas seperti berkuda dan angkat besi, mereka mendapatkan beasiswa pendidikan hingga kenaikan pangkat luar biasa. Salah satu yang saya ingin tandai adalah salah satu atlet eventing itu berkuda yang sangat berbahaya dan sangat berat dari semua cabang naik kuda. Saya dapat laporan bahwa salah satu atlet itu berapa hari sebelumnya baru kecelakaan, kena tendangan kuda, rusuknya. Lelah itu nggak banyak yang cerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Jalan terus.